Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana melakukan analisis data dengan menggunakan rancangan acak kelompok. Nah, sebagai ilustrasi dalam kasus rancangan acak kelompok atau RAK ini, maka saya memberikan ilustrasi bahwa seorang peneliti ingin melakukan percobaan, yaitu untuk menentukan pengaruh konsentrasi. Dalam hal ini dinotasikan dengan huruf K besar, yaitu konsentrasi bahan pengawet di sini menggunakan garam dapur terhadap kadar protein dari daging sapi. Kemudian dilakukan proses penyimpanan pada suhu 4 derajat Celcius selama 1 minggu. Nah, setelahnya di akhir masa penyimpanan dilakukan pengukuran kadar protein. Bagaimana perubahan yang terjadi akan diamati dalam bentuk pengukuran kadar protein dalam bentuk persentase. Berkaitan dengan hal ini, percobaan dilakukan dengan menggunakan 5 taraf konsentrasi bahan pengawet. Nah, yang nantinya masing-masing konsentrasi ini akan dipilih berdasarkan atas konsentrasi bahan pengawet yang terbaik yang menghasilkan kadar protein yang paling tinggi, paling tidak berubah dari kondisi awal ya, dengan daging segar. Kemudian sebagai bahan penelitian, 1 ekor sapi itu dipotong, kemudian dagingnya diambil dari beberapa bagian tubuh sapi, antara lain itu ada paha kaki bagian belakang, kemudian bagian punggung, kemudian paha kaki bagian depan. Nah, dilihat dari kasus ini, kita dapat melihat bahwa penelitian ini tidak dapat dikendalikan atau tidak dihomogenkan, yaitu pada daging sapinya. Dalam hal ini, kualitas daging sapi yang digunakan juga itu tergantung pada bagian tubuh sapi. Nah, di sini ada 3 bagian tubuh sapi yang digunakan yang akan dikelompokkan. Yang pertama yaitu kelompok pertama paha kaki belakang, kelompok kedua adalah bagian punggung, dan kelompok yang ketiga adalah daging pada paha kaki bagian depan. Nah, di sini respon yang diukur tadi sudah saya sampaikan, itu adalah kadar protein daging sapi itu sendiri. Nah, berkaitan dengan itu saya sudah sajikan data kadar protein dari hasil percobaan yang telah dilakukan. Di sini tadi sudah disebutkan bahwa perlakuannya ada 5 taraf, yaitu dari K0, kemudian ada K5, K10, K15, K20. Ini K0 tanpa pemberian garam. Kemudian K5 itu mewakili 5% dan seterusnya sampai K20 mewakili konsentrasi garam 20%. Kemudian seperti pada tahap awal lakukan analisis deskriptif, kita tentukan jumlahnya untuk masing-masing kelompok maupun masing-masing perlakuan untuk masing-masing taraf dari masing-masing faktor. Caranya untuk mengisi, ini saya hapus saja dulu ya, biar lebih paham dari awal. Ini jumlah, ini adalah jumlah kelompok yang pertama sama dengan sum, enter. Kemudian untuk ratanya sama dengan average untuk kelompok yang pertama. Kemudian ini kita tarik saja. Kemudian begitu juga sekarang untuk masing-masing taraf dari faktor yang kita perlakukan, itu sama dengan sum, jumlah dari total perlakuan yang K0 tanpa garam. Begitu juga dengan ratanya dengan menggunakan rumus average. Kemudian kita tarik saja ke bawah, kita drag. Ini adalah total kuadrat dari kelompok, seharusnya nilai ini akan sama jumlahnya dengan yang ini.
Saya buktikan ya, sama dengan sum, sama nilainya, berarti perhitungannya tepat. Kemudian ini adalah rata dari rata, sama dengan itu 11. Ini hasilnya sama dengan rata-rata dari seluruh kelompok. Misalnya sama dengan ya ini sama 11, tetapi nanti akan digunakan untuk menghitung koefisien keragaman ya. Kemudian bagaimana caranya menggunakan analisis Excel ini untuk analisis rancangan acak kelompok? Akan saya lakukan seperti biasa. Kita pilih menu data, kemudian di sini ada data analisis, kemudian pilih di sini untuk ANOVA two factor without replication. Klik saja OK. Ini sudah terisi ya. Saya hapus dulu. Kemudian untuk input ring-nya, pastikan bahwa ini tidak di merger. Ini kita klik untuk data-datanya saja. Kemudian outputnya kita tentukan di mana kita ingin memilih. Karena kita mengedrag atau memilih bagian perlakuan juga, bagian kelompok, ini harus labelnya dicentang. Kemudian untuk outputnya, ini artinya kita ingin meletakkan hasil analisis kita itu pada sel atau kolom yang mana. Kita tentukan di sini aja. Kemudian klik OK. Nah ini karena sebelumnya sudah ada analisis data, jadi tinggal OK saja. Nah hasilnya seperti ini. Jadi sebenarnya ini sama saja untuk ratanya, sama untuk perlakuan K0 sampai K20 sama 21,4133. Begitu juga untuk kelompoknya ada 3. Ini adalah ratanya 1164 sampai 12172 sama. Kemudian untuk analisis ANOVA-nya, analisis variannya, ini adalah sumber keragaman. Kemudian perlakuan itu kita letakkan pada bagian baris, jadi ini row ini adalah perlakuan. Kemudian kolomnya itu adalah kelompok. Error adalah galat. Kemudian total tetap. SS ini adalah sum square, jadi jumlah kuadrat. Kemudian degree freedom dB. Kemudian ini adalah kuadrat tengah, ini adalah F hitung, kemudian value ini adalah yang 5%. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa melihat bahwa kesimpulan dari perlakuan yang kita cobakan terhadap kadar protein dari daging sapi. Jadi di sini kita bisa melihat dari nilai p-value-nya. Sama dengan penjelasan-penjelasan saya sebelumnya, apabila p-value lebih kecil daripada alfa, dalam hal ini 5% atau 0,05, berarti dia berpengaruh nyata. Apabila lebih kecil dari 1%, berarti dia sangat nyata. Sebaliknya, jika dia lebih besar daripada alfa atau 5%, maka dia non-signifikan. Nah, dari varians atau keragaman yang menyebabkan keragaman dalam analisis ini adalah perlakuan dan kelompok, kita bisa menyimpulkan bahwa perlakuan ini berpengaruh sangat nyata terhadap kadar protein. Jadi boleh dikatakan bahwa konsentrasi bahan pengawet, dalam hal ini konsentrasi garam, itu berpengaruh terhadap kadar protein yang disimpan selama 1 minggu pada suhu 4 derajat Celcius. Sedangkan kelompoknya ternyata dia tidak signifikan karena dia lebih besar daripada 5% atau lebih besar daripada 0,05. Jadi sebenarnya pada bagian daging, ya, daging bagian paha belakang, punggung, dan paha bagian depan itu sebenarnya tidak signifikan menyebabkan terjadinya perbedaan kadar protein. Ya, jadi seperti itu. Ini diperoleh dari analisis menggunakan tools yang ada di Excel dari data analisis. Tetapi saudara
harus tetap juga memahami bagaimana caranya mendapatkan nilai-nilai ini sehingga kita lebih memudahkan dalam memahami. Untuk keperluan itu saya sudah menyiapkan sebuah tabel sama sebenarnya dengan seperti ini, tetapi ini akan saya hitung. Yang pertama untuk total kuadrat sebenarnya kita bisa melihat menghitung secara manual walaupun tetap menggunakan Excel. Jadi seperti itu. Jadi di sini untuk perlakuan. Nah, perlakuan sebenarnya itu adalah jumlah kuadrat dari perlakuan dikurangi dengan faktor koreksi. Nah, caranya untuk mendapat faktor koreksi itu sebenarnya ini. Sebenarnya sudah saya hitung juga ya. Itu adalah faktor koreksi itu sebenarnya adalah jumlah dari keseluruhan data ya, itu dibagi dengan banyaknya data. Jadi rumusnya sama dengan ini kan jumlah dari keseluruhan data ya, dikuadratkan per jumlah dari seluruh data. Count A ini sebagai jadi seperti ini. Jumlah FK-nya itu adalah sebesar 2098. Kemudian untuk mencari JK-nya itu sama dengan jumlah kuadrat dari seluruh perlakuan dari masing-masing perlakuan pada masing-masing taraf, yaitu sum SQ, sum square. Ini adalah perlakuannya per count ya, count A, banyaknya data masing-masing ini. Dikurangi dengan FK. Jadi nilainya sama, 522,02744. Ini kalau ini hanya pembulatan saja saya kira sama. Kemudian untuk kelompoknya, ini sebenarnya berarti kita jumlah kuadrat dari seluruh kelompok itu sama dengan sum SQ, sum square. Data ini kan data kelompok ini untuk jumlahnya. Ada 3 kelompok ya. Itu dibagi dengan banyaknya data. Dalam hal ini ada banyaknya perlakuan pada masing-masing taraf faktor. Count A banyaknya itu ada data 5 dikurangi dengan FK, faktor koreksi. Jadi 0,88. Kemudian untuk total itu kita isi dengan seluruh data. Itu rumusnya adalah kita masing-masing data dari kombinasi antara masing-masing taraf faktor dengan kelompok itu kita jumlahkan. Sama dengan sum SQ itu seluruh data dikurangi dengan faktor konversi. Jadi nilainya 624826 sama. Kemudian untuk galat ini kita dapat peroleh dari pengurangan antara total dengan perlakuan dan kelompok untuk jumlah kuadratnya. Sama dengan jumlah kuadrat total dikurangi dengan jumlah kuadrat perlakuan dikurangi dengan jumlah kuadrat kelompok. Hasilnya 71, sama dengan ini. Kemudian untuk derajat bebas perlakuan itu rumusnya adalah count A itu sama dengan banyaknya perlakuan dikurangi dengan 1. Banyaknya perlakuan kan ini ya, dikurangi 1, jadi 4. Kemudian untuk kelompok itu sama dengan count A, banyaknya kelompok itu ada 3, yang ini dia,
kurung dikurangi 1, enter. Kemudian untuk total, itu adalah keseluruhan daripada data untuk kombinasi kelompok perlakuan, sama dengan count A, seluruhnya adalah seluruh data, kurung dikurangi 1. Jadi ada 14. Kemudian ini sama formulasinya untuk DB Galat, itu sama dengan DB total dikurangi dengan DB perlakuan dikurangi dengan kelompok. Jadi 8. Untuk mencari kuadrat tengah yang merupakan gambaran dari variansi dari kelompok dari perlakuan yang kita cobakan ini sama dengan jika perlakuan dibagi dengan derajat bebasnya. Jadi 138. Jadi seperti ini, hasilnya juga sama dengan analisis menggunakan data analisis yang di Excel. Kemudian untuk F hitung itu sama dengan kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan KT Galat. Ini saya F4 biar saya bisa drag nantinya ya. Begitu juga dengan untuk kelompoknya. Jadi diperoleh sama. Kemudian untuk menentukan signifikan, kita harus tentukan terlebih dahulu nilai F tabel. Di sini akan saya buatkan F tabel 5% dan 1%. Sama dengan F inverse. Ini probability 5%, berarti 0,05 dikurangi dengan degree freedom yang pertama itu adalah DB Galat. Ya, bukan DB perlakuan. Degree freedom yang kedua adalah Galat. Jadi di sini saya tulis F4 aja biar bisa saya drag. Sama, ini untuk 5%, ini 5%. Kemudian untuk kelompoknya kita tinggal drag 4,45. Kemudian untuk sebenarnya ini F tabel 1% formulasinya sama, hanya alfanya saja yang berbeda, sama dengan F inverse 0,01, derajat bebas yang pertama perlakuan dalam hal ini untuk 1%, DB Galat. Kemudian saya tulis F4 biar memudahkan untuk drag 7,006. Jadi ini adalah nilai F tabel dari 1% dan 5%. Kemudian untuk menentukan signifikan, caranya dengan menggunakan formulasi juga. Sebenarnya saya ingin sampaikan bahwa apabila F hitung lebih besar daripada F tabel 5%, tetapi lebih kecil daripada F tabel 1%, dia bintangnya 1. Tetapi apabila lebih besar, F hitung ini lebih besar daripada F tabel 1%, bintangnya 2, itu artinya dia sangat berpengaruh nyata. Namun apabila F hitungnya lebih kecil daripada F tabel 5%, dia berarti tidak berpengaruh nyata. Nah, saya akan buatkan dalam bentuk formulasi saja. Sama dengan F if kurung, ya di sini F hitungnya ini dia ya, kita drag F hitung lebih kecil daripada F tabel ini ya, F tabel 5%, maka hasilnya itu adalah non signifikan. Kemudian yang kedua if F hitungnya adalah F44, F hitung lebih kecil ya, lebih kecil daripada F tabel 1%, itu hasilnya adalah sangat nyata, berarti bintangnya 1, maaf diisi tanda petik. Jika lebih besar, dia nilainya adalah sangat signifikan, jadi bintangnya 2. Jadi kurung tutup, enter. Ini artinya bahwa perlakuan berpengaruh sangat nyata karena dia lebih besar daripada F tabel 1%.
Bagaimana dengan untuk kelompok? Kita drag turun aja, dia NS. Ini artinya bahwa F hitung itu lebih kecil daripada F tabel 5%. Kesimpulannya sama. Jadi seperti itu. Untuk nilai koefisien keragaman, kalau di data analisis itu tidak muncul, itu sebenarnya bisa kita lihat dalam bentuk persentase. Ini merupakan perbandingan antara KT Galat, ya KT Galat dibandingkan dengan rata seluruh perlakuan. Jadi 11,82. Itu dikalikan dengan 100%. Ini sebenarnya satuannya adalah persen. Nah, kesimpulannya sama bahwa perlakuan itu berpengaruh sangat nyata terhadap respon yang kita ukur. Kalau kita hubungkan dalam kasus ini artinya bahwa konsentrasi kadar garam ya sebagai bahan pengawet itu berpengaruh sangat nyata terhadap kadar dari protein daging sapi. Jadi seperti itu. Nah, yang kita harapkan kan bukan hanya pengaruhnya saja, tetapi yang kita harapkan adalah ada suatu rekomendasi perlakuan mana atau konsentrasi mana yang menghasilkan kadar protein yang paling baik, yang dapat mempertahankan kadar proteinnya. Jadi seperti itu. Nah, berkaitan dengan dia sangat signifikan, perlu ada uji lanjut. Nah, uji lanjut yang akan saya pilih di sini adalah uji BNT. Nah, caranya sama dengan pelajaran yang sebelumnya saya sampaikan. Kita uji saja. Ini untuk tabel-tabelnya juga sudah saya persiapkan. Perlakuan, ini adalah perlakuan yang bisa kita copy. Ctrl C, taruh di sini. Kemudian ratanya. Rata dari perlakuan. Nah, kemudian setelah akan melakukan uji lanjut BNC dengan membuat grafik seperti bukan grafik ya, tabel seperti ini, ada perlakuan dan rata. Seperti biasa, kita terlebih dahulu harus data diurut dari besar ke kecil. Jadi ada di data, pilih data, kemudian di sort, kemudian ingat ini ada my data as header. Berarti kita mengklik ada headernya berdasarkan ratanya, kemudian dari besar ke kecil. Jadi seperti ini. Nah, setelah diurut rata dari masing-masing perlakuan dari besar ke kecil, kita tentukan nilai BNT-nya. Nah, ini adalah rumus BNT. Ini adalah nilai T student. Jadi kita harus menghitung, tetapi sebenarnya di sini sudah saya tuliskan ya. Menggunakan T inverse. Jadi sama dengan ya T inverse. Ini saya hanya menggunakan 0,05 ya probability-nya. Berarti 0,05 5%. Kemudian per 2, rumusnya kan per 2. Dua pihak dia. Kemudian koma, kemudian D45 itu adalah galat ya. DB galat ya. Kemudian ini dikalikan dengan akar 2 kT galat dengan banyaknya kelompok. Itu dikurung SQRT ya, kurung 2 dikali dengan kT galat. kT galat letaknya di sini. E46. Ya, E46. Kemudian dibagi dengan banyaknya kelompok. Itu count A. Banyaknya kelompok berarti ini. Jadi hasilnya itu adalah 6,735
5. Ini adalah nilai BNT-nya yang akan kita gunakan sebagai nilai pembanding. Jadi untuk mendapatkan ini rumusnya seperti ini. Hanya beda ya, di sini ada D45, ini D45. Ini keliru saya menuliskan D46. Ya, biar tidak keliru nanti. Kemudian ini adalah D46. Ini adalah 10. Ini 10. Biar tidak keliru nantinya. Karena mungkin tadi saya insert sel sehingga dia berubah posisi selnya. Nah, caranya untuk memberikan notasi sama dengan cara-cara sebelumnya yang telah saya jelaskan dalam RHL. Pertama, data sudah diurut dari besar ke kecil. Kemudian kita akan mencari beda rata-rata antara dua perlakuan. Yang pertama itu adalah sama dengan antara K20 dengan 15. Ini saya F4 untuk memudahkan dalam pengurangan nanti dengan K15. Enter. Kemudian ini apakah dia lebih kecil atau lebih besar daripada BNT, nilai BNT. Jika seandainya dia lebih kecil, berarti dia tidak signifikan. Nah, ternyata selisih antara K20 dengan 15 itu lebih kecil daripada nilai BNT, yaitu 6,7. Berarti adalah NS. Kemudian selisih yang kedua itu adalah antara K20 dengan 10. Kita drag saja ini. Nih, ini merupakan selisih antara K20 dengan K10. Ini hasilnya adalah 12. Apakah 12 ini lebih kecil atau lebih besar daripada nilai BNT? Ternyata dia lebih besar. Berarti bintang. Bintang. Nah, sebenarnya kalau sudah bintang, ke bawahnya pasti bintang. Jadi saya drag saja. Kalau yang data yang terbawah ini adalah selisih antara K20 dengan perlakuan yang paling kecil. Jadi 15 sudah pasti lebih besar daripada ini. Kita drag saja. Ini yang pertama, yang kedua itu adalah selisih antara data K yang 15 sama dengan F4 dikurangi dengan K10. Nah, apakah 7,5 ini 7,57 ini lebih besar daripada 6? Ya, ternyata itu adalah bintang 1. Ini akan memudahkan biar gampang di drag, akan saya buatkan fungsi saja ya. Itu kalau untuk perlakuan-perlakuan yang banyak, saya kira ini akan jauh lebih mudah. Sama dengan if kurung jika selisihnya lebih selisih ini lebih kecil daripada nilai BNT, ya F4 biar gampang di drag nanti, maka dia nilainya adalah NS. Sebaliknya jika dia lebih besar, dia bintang. Artinya berbeda, nyata. Nah, ternyata bintang. Nah, kalau sudah kita punya formulasi ini, kita sebenarnya tinggal drag saja. Untuk memastikan, coba saja ini adalah perlakuan antara K15 dengan 10, selisihnya adalah 10. Kemudian ini adalah perlakuannya untuk apakah dia berbeda nyata atau tidak. Ternyata dia memang bintang 1 karena 10 lebih besar daripada ini. Kemudian untuk selanjutnya, untuk perlakuan yang di atasnya K10 F4 dikurangi dengan K5. Enter. Ini saya copy saja ya, karena dia satu pembanding saya kira mudah. Ctrl V. Kita bisa drag langsung di sini. Nah, kita harus tetap memastikan ya apakah formulasi ini kita sudah benar. Klik saja ini. Jadi sudah benar, nilai selisih ini merupakan selisih antara perlakuan 10 dengan K0. Coba kita untuk nilai beda nyatanya sudah benar bahwa 2,9 ini lebih kecil daripada 6,73. Jadi NS. Untuk yang berikutnya, yang terakhir ini adalah selisih antara perlakuan K5 sama K0. Enter. Karena ini sebenarnya sudah NS, ini sudah pasti NS. Ya, saya copy aja biar mudah. Nah, jadi seperti ini.
Nah, sekarang kita tinggal melakukan notasi. Daerah A ini letaknya di sini ya. Saya kasih warna kuning. Jadi dari K0 kena kuningnya, jadi di sini A. Ini A ya, daerah A. Kemudian kuningnya juga sampai di sini A. Kemudian ini tidak ada NS, kita lompatin saja. Kemudian ini adalah daerah B. Daerah B ini sampai langsung ke bawah. Jadi kalau sudah sampai bawah ke belakang nggak usah kita warnain. Berarti ini B, B, B. Nah, jadi perlakuannya bisa kita lihat bahwa K20 ya, K20 dia tidak signifikan dengan K15 menghasilkan respon yang sama. Dia tidak berbeda nyata. Sedangkan perlakuan antara K10 dari sampai K0 itu dia tidak berbeda signifikan. Nah, bagaimana caranya? Saya kasih alternatif yang sebelumnya ya. Untuk reratanya ini biar tidak bingung, sehingga saudara memiliki pilihan caranya menotasikan. Ctrl V. Tetapi ini diurut data dari kecil ke besar. Dari kecil ke besar, data diurut terlebih dahulu dari kecil ke besar. Rata small to largest. Nah, kemudian rata plus B in T. Ini sama dengan ini plus B in T. Ini F4 untuk memudahkan perhitungan saya. Kemudian kita lihat apakah 12 ini lebih besar atau lebih kecil daripada 6,69. Ini kita tulis saja dulu A ya untuk awal. Nah, jika dia lebih besar ya, jika 12 ini lebih besar, berarti yang di bawahnya adalah A. Kemudian apakah 12 ini lebih besar daripada ini? Yang ketiga 8,81, iya, A. Kemudian apakah 12 ini lebih besar daripada 16,39? Ternyata tidak. Ya, tidak. Berarti cukup sampai di sana nilai A. Kemudian yang berikutnya yang kedua. Kemudian apakah 13 ini lebih besar dari ini, kita tulis saja B ya. Awal untuk memudahkan B. Apakah 13 ini lebih besar daripada ini? Tidak. Ya. Apakah 13 ini lebih besar dari, berarti ini tetap B ya. Apakah 13 ini lebih besar daripada ini? Ya, berarti B sampai di sini. Karena nilai B ini sudah dicakup oleh A, maka kita cukup menulis A saja. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya 15. Kemudian 15 apakah lebih besar daripada ini? Tetap B kita tulis. Apakah 15 ini lebih besar daripada 16? Ternyata tidak. Jadi cukup sampai di sana. Ini arti kita hapus. Kemudian selanjutnya ini 23,15. Ini adalah B. Apakah 23 ini lebih besar daripada 21,41? Ya, B. Berarti cukup, sudah. Semua perlakuan sudah dinotasi. Jadi rumusnya adalah A, B, B. Coba kita perhatikan, hanya beda, kesimpulannya sama, tetapi beda penotasian. Jadi notasi ini hanya digunakan untuk memudahkan kita menarik kesimpulan, menentukan perlakuan mana yang berbeda dengan perlakuan yang lainnya. Nah, kalau di sini nilai dari perlakuan dengan rata terkecil diberikan nilai A, sedangkan pada cara seperti ini nilai yang diberikan nilai A adalah pada rata dari perlakuan yang terbesar. Sebenarnya sama saja. Kalau kita ingin ini ubah, ini B mewakili A, berarti ini A, B, B, B. Sama saja jadinya dengan ini. Ya, sama saja dengan ini. Dan kesimpulannya juga sama, bahwa nilai K15 dengan K20 dia tidak signifikan karena nilainya B. Sedangkan di sini nilainya A. Jadi sama. Sedangkan perlakuan dari K0 sampai K10 dia notasinya A. Jadi dia tidak signifikan perbedaannya. Sedangkan di sini B. Hurufnya juga sama. Berarti kesimpulannya sama. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan dari analisis ini bahwa konsentrasi dari ANOVA, lagi sekali saya sampaikan ya,
Dari ANOVA kita dapat menyimpulkan bahwa perlakuan dalam hal ini konsentrasi garam sebagai bahan pengawet itu berpengaruh sangat nyata terhadap kadar protein, sedangkan kelompok dalam hal ini bagian dari tubuh sapinya dia tidak berpengaruh signifikan NS. Nah, karena konsentrasi bahan pengawet itu berpengaruh sangat signifikan, maka perlu dilakukan uji lanjut. Nah, untuk menentukan atau memberikan rekomendasi konsentrasi mana yang paling baik. Nah, dari hasil analisis uji lanjut dengan menggunakan BNT, ternyata perlakuan antara K15 dengan K20 dia menghasilkan kadar protein yang tidak signifikan dan berbeda dengan perlakuan yang lainnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita merekomendasikan, saya akan merekomendasikan pada konsentrasi yang 15. Karena walaupun cenderung menghasilkan kadar protein yang lebih tinggi, tetapi dia tidak signifikan dengan, bukan maksudnya K15 lebih rendah dibandingkan dengan K20, tetapi sebenarnya dia signifikan. Nah, kenapa saya memilih K15? Kalau kita hubungkan dengan biaya misalnya, berarti untuk mendapatkan hasil yang tidak signifikan dengan rentang antara 16 sampai 21, kita tidak perlu menghabiskan biaya yang lebih banyak untuk mengeluarkan biaya untuk garam. Karena garam pasti perlu biaya yang lebih tinggi untuk konsentrasi yang lebih tinggi. Jadi saya pilih konsentrasi yang 15. Jadi seperti itu penjelasannya, dan sudah diputuskan bahwa perlakuan yang terbaik yang terpilih itu adalah perlakuan K15 yang tidak berbeda nyata dengan K20, kemudian berbeda nyata dengan perlakuan yang lainnya. Jadi seperti itu. Untuk menarik kesimpulan, saudara harus bisa berpikir komprehensif, tidak hanya berdasarkan atas notasi, tetapi jika memberikan solusi seperti tadi, misalnya saudara bisa mempertimbangkan dari segi waktu yang lebih lama kalau perlakuannya waktu, dari konsentrasi garam yang lebih tinggi atau lebih rendah, dan itu bisa dihubungkan dengan biaya. Otomatis seperti tadi saya sampaikan, pada konsentrasi garam yang lebih tinggi, otomatis garam yang diperlukan lebih banyak. Garam yang lebih banyak, otomatis biayanya lebih banyak. Sedangkan dengan konsentrasi yang lebih rendah mendapatkan hasil yang sama, saya akan menggunakan konsentrasi yang lebih rendah, dalam hal ini K15. Jadi seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan nanti kita bahas pada saat perkuliahan.